Anda banyak seremnya gitu, kok Anda bisa bahagia, itu gimana itu? Bahagianya di mana itu? Ya itu tadi Pak, jadi kalau di saya itu semua pekerjaan yang bisa saya keluarkan, cabut gigi misalnya susah itu bisa keluar tuh punya kebahagiaan sendiri Pak. Di sini senang banget. Saya dulu di awal-awal itu Pak, kalau saya cabut gigi nggak keluar itu 2 hari susah tidur Pak. Tamu saya malam ini seorang dokter gigi Stefanus. Saya cenderung mengundang menyebut nama beliau ini sebagai Dokter Gigi Stefanus McGever atau Dokter Gigi McGever Stefanus ya. Tapi saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama begini. Anda ini kan seorang dokter gigi yang saya lihat sangat sangat banyak bergaul dengan masyarakat karena kebetulan Anda berada di kota kecil ya. Jadi saya melihat mungkin dari lapisan paling bawah sampai para tokoh masyarakat itu pasti ada yang jadi pasien Anda. Tapi dengan keahlian Anda yang menurut saya tadi saya sebut sebagai McGever tadi ya, kenapa Anda memilih di kota kecil? Kan mungkin kalau di kota besar kan Anda sudah, waduh saya yakin secara finansial pasti sangat sukses. Tetapi ini menarik, kenapa Anda memilih justru tinggal di kota kecil seperti Ambarawa ini? Iya Pak. Jadi tadinya saya dari kota kecil ya, kelahiran ke kota kecil. Terus kalau di Jakarta waktu kuliah saja. Saya nggak begitu senang di kota besar karena macet. Ya kan, jadi waktu tugas dulu di kota kecil juga. Terus setelah selesai balik, kebetulan ada yang nawarin di Ambarawa. Jadi saya langsung nyamber aja. Iya, saya mau gitu. Jadi terdamparlah saya di Ambarawa sampai sekarang. Terdampar sampai sekarang. Dulu dari kota kecil mana ini Anda waktu itu asalnya? Saya kelahiran kota Sungai Penuh. Sungai Itu Penuh di Provinsi Jambi, Pak. Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Terus ke Jakarta. Ya, kuliahnya di Jakarta. Tidak memilih Jakarta, memilih Ambarawa ya. Nah, ya, jadi kalau di Ambarawa ini apakah betul tadi dugaan saya? Jadi pasien Anda itu sangat beragam, baik dari strata sosial ekonomi, yang mungkin sampai profesi, itu betul nggak? Dugaan saya. Ya begitu Pak, macam-macam sih. Jadi kita nggak bisa memilih, tapi siapa yang datang kita layani sebaik mungkin aja Pak. Jadi kalau di saya prinsipnya bekerja itu sebaik mungkin aja. Semampu yang bisa saya perbuat akan saya perbuat. Jadi kalau Bapak membilang saya MacGyver itu, ya itu ya harus apa namanya bisa berbuat yang kira-kira orang nggak bisa, kita bisa buat gitu Pak. Gitu ya. Tapi ada enggak pasien Anda itu yang petani begitu ada? Ada Pak, banyak dari segala golongan memang. Ya dari segala golongan. Jadi kita nggak bisa memilih, kita nggak bisa apa. Pokoknya semua yang masuk kita layani. Itu sudah berapa tahun tuh Anda menjalani profesi ini? Saya kalau di Ambarawa itu saya masuk tahun 97 Pak. 97 akhir. Wah ya lumayan ya, sudah Ya, 23 tahun. 23 tahun jalan ya. Kadang-kadang orang awam seperti saya itu bertanya ya, apalagi pengalaman sebagai pasien itu kan juga kadang-kadang pasien ke dokter gigi itu lebih menakutkan dari ke dokter-dokter yang lain kan sebenarnya ya. Seringkali begitu. Sebenarnya selain kota Ambarawa yang kecil itu, yang membuat Anda bahagia dengan profesi Anda itu apa ya? Tiap hari kan katanya satu-satunya orang yang berani membuka mulut presiden pun kan dokter gigi ya. Tapi apa sih yang membuat yang pengalaman paling membahagiakan apa dalam profesi Anda ini, Dok? Apa ya?
Ya, jadi kalau di saya itu Pak, yang membahagiakan itu sebetulnya saya bisa berbuat sesuatu untuk pasien saya. Jadi apa yang diharapkan saya bisa mendekati itu atau bisa memberikan itu membahagiakan saya. Jadi apa yang diharapkan pasien itu. Jadi kadang-kadang kalau saya itu bekerja itu selalu pasiennya mau apa, pasiennya mau apa. Nah, kita menyesuaikan di situ. Sepakat di situ aja, Pak. Itu kalau dia bisa jadi seperti itu kebahagiaan tersendiri buat saya. Iya. Tapi itu kan bukan apa namanya, kelihatannya agak standar yang nggak normal ya untuk seorang dokter ya. Dokter biasanya kan pasien artinya sampai hari ini ya, lebih banyak relasinya itu kan ya pasien lebih baik nurut lah, tidak menuntut permintaan yang macam-macam gitu. Tapi Anda dari awal memang menetapkan begitu ya, ada relasi dengan pasien seperti itu ya. Iya, jadi dari awal saya kerja selalu begitu. Jadi apa semuanya itu pasien mau apa. Nah, kita coba. Jadi selalu ada apa namanya bukan sepihak saya yang menentukan bukan. Jadi selalu ada pasien mau apa. Tapi kan kadang-kadang kita bisa memberikan apa namanya Pak pendapat ini seperti ini. Tapi kan kadang pasiennya wah saya nggak bisa. Nah, pasiennya mau apa? Kita menyesuaikan di situ. Nah, kadang-kadang di situ yang membuat kita senang, Pak. Pasien senang, kita senang, itu di situ itu bahagianya, Pak. Ya, apakah ada pengalaman paling berkesan ya, entah itu lucu atau paling membahagiakan itu? Tidak, tapi jangan nyebut nama, nanti saya khawatir kalau yang muncul nama saya akan gawat. Kira-kira ada nggak pengalaman yang paling unik yang pernah Anda alami selama praktek yang kemudian hasilnya itu entah itu sebuah kelucuan tapi juga bahagia gitu, satu perasaan yang bahagia yang muncul? Ya, jadi ada Pak, jadi ada pasien itu dulu dia di sini di Ambarawa sini, terus ya kalau dibilang apa namanya orang berpangkat ya lumayan berpangkat lah, ya kan. Terus kondisinya ya butuh pertolongan banget memang. Terus datang ke saya kenal dia datang, saya tolong, saya bantu, saya buatkan. Jadi ya ini urusannya dengan pergigian semuanya. Iya pasti. Minta diperbaiki, saya bilang ini sudah tidak bisa diperbaiki nih saya bilang. Tapi tidak bisa Pak, ini besok saya masih ada kerja yang mesti menghadap orang banyak, Bapak harus tolong saya. Ya udah, saya coba semampu saya coba. Ya itu bisa, dan dia senang, saya ya senang, tapi dalam hati juga ini tidak akan kuat. Tapi kan sementara waktu dia besok mau ada pertemuan kan dia bisa. Nah, jadi kebahagiaan dia itu dia merasa wah ya itu Pak tadi Bapak bilang MacGyver, pokoknya dokternya serba bisa, mau diapain pasti dokter bisa gitu. Jadi itu Pak lah itu satu kebahagiaan memang Pak, jadi itu membuat hati itu senang, orang bisa tertawa, orang bisa tersenyum walaupun hanya ya paling ya cuma berapa bulan itu Pak. Tapi minimal Anda udah menyelamatkan ya yang bersangkutan ya dari entah itu kebutuhan penampilan, kebutuhan yang lain gitu. Saya kira menarik ya. Kalau iya, Pak. Jadi itu Pak. Ya gimana? Beliaunya kan dia berpindah tempat, apa namanya, pindah tugas. Jadi dia berpindah tugas, pindah ke Semarang, terus ada apa-apa dia balik ke Ambarawa. Terus kemudian dari Semarang pindah ke Jakarta. Dari Jakarta kan saya mikirnya terbebaslah saya dari pekerjaan yang seperti itu kan. Tapi ternyata dia datang ke sini lagi Pak. Dia terbang dari Jakarta datang ke Ambar. Saya bilang, Pak, Bapak ini lucu ya. Bapak ini lucu, saya bilang, Bapak ini sudah di kota besar, kok datang ke desa-desa. Lah karena itu Pak, jadi
pokoknya dokter tuh bisa semua deh. Pokoknya saya minta bantu apa dokter pasti bisa. Lah makanya Bapak bilang MacGyver itu saya kadang-kadang mikirnya apa ya seperti itu, apa ya. Iya, Ya nggak tahu lah. Itu dia kan kangen, ya, orang yang memberi nilai seperti itu. betul, Kalau saya nggak betul. merasa. Cuma saya berbuat saja. Dia kangen pada MacGyver-nya itu berarti. Pinter ngakali ya Pak. Pinter ngakali, nah ini menarik itu. Pak, sedikit belok Pak. Anda sebagai seorang dokter yang sudah cukup lama, dokter gigi di Ambarawa itu Anda merasakan masyarakat itu merekognisi, ya, mengenali Anda di kehidupan yang di luar itu, jadi di luar urusan pergigian dan kehidupan sosial sehari-hari itu. Jadi kan saya bayangkan karena pasiennya dari beragam profesi ya, itu Anda banyak mungkin menikmati juga perjumpaan dengan banyak orang di luar itu. Iya, ya kalau di sekitar praktek tempat saya praktek itu kan memang apa namanya kalau saya bilang ada dunia hitamnya di situ Pak. Ya Pak, kalau Bapak kan mengerti itu dan saya bergaul dengan mereka semua Pak. Jadi saya ngerti-ngerti aja mereka siapa. Jadi ada bagusnya Pak, saya bisa seperti itu. Mereka itu kalau saya misalnya lagi ada perlu keluar dari tempat praktek, mereka telepon saya Pak. Om, ada pasien. Nah, itu. Jadi malah begitu walaupun ya. Walaupun mereka itu apa ya kalau dibilang orang-orang nggak benar, tapi benar seperti itu Pak. Dia care sama kita. Jadi saya nggak pernah apa namanya membeda-bedakan orang. Semua saya temanin. Nah, sekarang ada nggak dalam perjalanan karir ya, pernah mengalami pasien yang harus ditolong tapi memang betul-betul tidak memiliki, katakanlah tidak memiliki kekuatan finansial, tidak punya uang, itu pernah terjadi di luar karya apa pengabdian sosial atau pelayanan sosial ya? Ada nggak yang datang dengan segala keluhannya tapi ternyata tidak ada sama sekali tidak punya dukungan dana? Ya sampai sekarang sih sebetulnya belum ketemu yang seperti itu. Tapi yang banyak itu memang saya tuh nggak punya uang sebanyak itu. Nah, gimana caranya? Nah, itu saya bisa carikan solusi seperti itu. Jadi kalau di saya itu hanya bisa membantu dengan cicilan-cicilan, Mbak. Itu biasanya dia menyampaikan setelah dikerjakan atau sebelum biasanya? Wah, ya pasiennya dikemukakan di awal. Wah baik ya, berarti secara umum mereka baik itu berarti sebenarnya. Ya, dikemukakan di awal. Jadi di depan-depan ngomong. Wah, itu sangat ini ya, artinya kalau seperti itu kan masih memberi kesempatan untuk berpikir ya, bukan Anda disudutkan sudah selesai semua baru ngomong, itu kadang-kadang lebih sulit ya, saya kira. Ya, tapi apa namanya Pak, di saya kadang-kadang kalau di pasien itu saya suka ngomong mau buat dulu aja, uangnya nanti nomor sekian. Jadi itu memang prinsip Anda ya, memang prinsip Anda begitu ya, Pak? Ya kadang-kadang kan kita nggak bisa apa namanya menilai orang kan nggak bisa Pak. Cara membantunya gimana ya seperti itu. Jadi kadang-kadang saya bilang sama pasien, kalau memang niat mau buat saja, kerjakan dulu. Nanti uangnya nomor sekian saja. Mau bayar cicil silakan, mau bayar ada berapa kasih silakan. Jadi tidak ada ininya Pak. Ya cuma sebatas itu yang bisa dikerjakan.